Shalom Emauser, salam jumpa kembali dalam Bincang Perjalanan. Bincang perjalanan kita pada kali ini kita mulai pada sabda ke-6 dari 7 sabda terakhir Yesus disalib. Kali ini dalam Bincang Perjalanan ini kita tetap ditemani kawan seperjalanan kita, Brother Rio OSC. Nah, seperti biasa Brother. Gimana itu Pak? Dengan semangat Emauser, dengan inspirasi Emauser, kita napak tilas perjalanan para murid Yesus memperbincangkan pengalaman saat-saat terakhir perjumpaan dengan Yesus atau pengalaman saat-saat terakhir dengan Yesus ketika Yesus disalib. Oh iya, Ya. betul. Ya, jadi khususnya saat ini kita bicara tentang sabda yang ke-6. Sabda ke-6. Yang mana waktu itu Yesus mengatakan sudah selesai. Sudah selesai. Kita biasa mendengar itu Betul. ketika ada pembacaan Pasio. Oh iya, Jumat Agung. Betul. Mungkin dari situ kita juga bisa membayangkan kira-kira suasana hatinya Yesus itu seperti apa. Iya. Kita sendiri bisa sih dalam kehidupan sehari-hari mengucapkan sudah selesai tapi dengan banyak nada, banyak nuansa. Ada yang kita Gimana itu Pak? Gimana itu? saya bilang sudah selesai. Oh, Tapi artinya kayaknya sebelumnya itu ada keterpaksaan. berat ya. Dan ketika sudah selesai itu kita lega. Iya. Tugas sudah selesai. Iya, lega. Tapi apa yang dikatakan Yesus disalib, saya kira tidak seperti itu. Dan kita bisa membayangkannya dari ketika kita mendengarkan pembacaan Pasio. Iya, betul. Mungkin Frater bisa menggali lebih dalam lagi, Frater. Ya, kalau kita merefleksikan kata sudah selesai, dua kata ini ya dalam Yohanes 19 ayat 30 ini, Ya. sebetulnya kita melihat bahwa ini sebuah ekspresi kemenangan. Jadi ini sebuah ekspresi kemenangan di mana Yesus telah menyelesaikan, telah menuntaskan misi yang diberikan oleh Allah Bapa. Dan tidak ada pengalaman pernah terpaksa. Oh, tidak, tentu. Ya. Yesus menjalankan itu dengan penuh kerelaan, dengan penuh cinta kasih demi menebus dosa manusia. Ya. Dan memang perlu kita garis bawahi, mungkin ada ya beberapa dari kita yang salah persepsi bahwa kata sudah selesai ini bukanlah sebuah ekspresi kekalahan, atau bukan sebuah ekspresi Lepas dari ya, tadi betul. Atau mungkin kalau ibarat kata seorang gamer, misalkan dalam level tertentu kalah begitu, lalu kan biasanya muncul tulisan game over, Game over. permainan sudah berakhir. Tapi kalau ini consumatum est. Betul, consumatum est. Jadi memiliki nilai atau makna rohani yang dalam. Tadi ya soal menuntaskan misi itu, Pak. Ya, consumatum est. Mungkin kalau kita refleksikan juga dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti memiliki tugas atau mungkin memiliki job desk yang melekat bagi atau identitas kita. Misalkan seorang mahasiswa yang beberapa bulan mempersiapkan skripsi, kemudian ya beberapa kali mungkin proposalnya ditolak begitu, ganti judul dan sebagainya, hingga akhirnya di hari H, hari sidang itu tiba, ya barangkali ketika mahasiswa ini keluar dari ruang sidang itu lalu mengatakan sudah selesai, tetapi dengan ekspresi kelegaan gitu loh, dengan ekspresi kemenangan karena telah mencapai tahapan yang diraih itu. Atau mungkin seorang dokter barangkali ketika seorang dokter berupaya untuk mati-matian menyelamatkan nyawa dari pasiennya, mungkin bisa dilihat kemungkinan atau persentase dari selamatnya itu sangat tipis, tetapi dia berusaha untuk sungguh-sungguh
hingga pasiennya pun terselamatkan. Ya barangkali ketika dokter itu keluar dari ruang operasi itu, dia mengatakan sudah selesai. Tapi gini ya, Gimana itu Pak? ini konteks kejadiannya waktu itu. Ya, Yesus kan dalam keadaan tersalib. betul. Hukuman salib kan artinya sebenarnya juga mengatakan bahwa itu hukuman mati sebenarnya. Ya, betul. Artinya ketika Yesus mengatakan sudah selesai dalam keadaan tersalib, itu kan penuh kesadaran bahwa ya cepat atau lambat saya akan mati gitu. Ya, Itu kayaknya apa ya? Susah saya membayangkannya, brother. Ketika merasa ini udah akan mati, ya, masih bisa mengatakan ya, sudah ya, selesai. memang kalau dalam bayangan kita secara manusiawi ya memang ya ada kesan juga ya, kesan kepasrahan mungkin ya. Atau Ya. mungkin kesan ya melepaskan apa yang mungkin selama ini digenggam dan sebagainya. Ya. Tetapi ya kita melihat bahwa sudah selesainya Yesus itu ya sudah selesai yang memang benar-benar bermakna gitu. Sangat Ya. bernilai dan berharga itu. Ketika sudah menjalani Via Crucis selama berjam-jam atau mungkin bahkan Dolorosa. Via Dolorosa atau bahkan sebelumnya berdoa semalaman di Taman Getsemani, ditinggal tidur para rasul. Jadi selain fisiknya juga kena, tetapi juga mentalnya juga Ya. kena. Nah, ketika semuanya sudah selesai, Yesus sudah tergantung di kayu salib, dan akhirnya Yesus mengatakan sudah selesai. Sudah selesai. Misi atau tugas dari Bapaknya yang harus ia laksanakan. Jadi pengalaman Via Dolorosa atau jalan kesengsaraan Iya. itu apa ya, pengalaman yang bisa menggambarkan situasi Yesus yang manusiawi sekali. Betul. Tetapi juga di satu sisi Yesus juga bisa menampakkan suatu apa kebesarannya di sini, kealahannya. Kealahannya. Ya. Dan ketika itu mengatakan sudah selesai. Ini semangat yang apa ya, perlu kita renungkan juga atau kita refleksikan dalam pengalaman kita sehari-hari ketika kita mendapatkan tugas penugasan. Ya. Yesus bisa mengatakan sudah selesai dengan penuh kemenangan, Betul. penuh kelegaan. Kita pun kalau meniru Yesus juga ketika kita menjalani suatu penugasan, kalau kita menjalani dengan penuh keikhlasan, Penuh sukacita. sukacita dan setia, Iya. pada akhirnya kita tentu akan bisa mengikuti Yesus, bisa mengatakan dengan penuh kelegaan, penuh kemenangan, Iya. sudah selesai. Sudah selesai. Bukan lagi ungkapan sudah selesai yang melepas tanggung jawab ya, tapi benar-benar sudah selesai apa yang menjadi apa tugas kita. Tugas atau pekerjaan atau job desk yang diserahkan kepada diri tertentu itu. Atau mungkin beda juga ya ketika kita mendapatkan tugas tetapi kita tidak bisa menuntaskannya itu dengan baik. Udahlah selesai. Nah, Tentu beda konotasinya gitu. itu setengahnya menyerah itu sebenarnya. Setengahnya menyerah, setengahnya Udahlah selesai apa adanya, minimalis lah. Yang penting sudah selesai. udah selesai, tapi ya memang masih ada yang belum tuntas gitu. Kembali lagi brother, yang ketika Yesus mengatakan sudah selesai, Ya. artinya Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, kewajibannya. Tapi kalau misalnya kita dapat penugasan Ya. belum selesai, tapi waktunya sudah habis, Udah di-cut maksudnya. di-cut, gitu. Sama yang punya hidup. Iya. Waduh. Kematian ya. Iya, kematian kan kita tidak tahu Kematian kan kapan memang datangnya.
datangnya seperti pencuri ya. Iya. Tiba-tiba tidak memberitahu. Ya pertama-tama kalau berbicara soal kematian itu, ya saya pribadi ya juga memiliki rasa takut, khawatir ya. Sebagai manusia biasa, khawatir kalau seandainya memang apa yang saya lakukan di dunia ini masih belum selesai, atau mungkin tanggung jawab yang diberikan dari orang lain belum saya laksanakan 100% dan sebagainya. Jadi utang. Jadi utang ya, atau mungkin malah orang lain yang perlu atau harus menyelesaikan pekerjaan saya. Iya. Tetapi memang secara pribadi ketika saya merefleksikan kata sudah selesai ini, ya saya memang diharapkan menuntaskan segala pekerjaan atau mungkin segala tanggung jawab saya yang sudah diberikan kepada orang lain untuk menyelesaikannya itu sebelum waktu itu berakhir. Ya, waktu dalam arti ini ya waktu kehidupan itu. Dan kalau seandainya saya sudah menyelesaikan semuanya itu, maka ya saya bisa dengan tenang mungkin untuk kembali ke pangkuan Bapa, dan sebelumnya itu ya mengucapkan sudah selesai. Artinya sudah nggak ada tanggungan gitu loh di dunia ini. Iya. Karena kan menurut pengalaman dari teman atau dari saudara, kalau istilah Jawa itu ada yang gandoli gitu loh. Iya. Ada yang masih apa ya? Yang masih Gantung. menggantung ya. Oh, iya. Jadi ada orang yang ya ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman atau saudara saya gitu. Jadi ketika mau pergi ya masih ada yang tenahan, Tinggal, masih ada yang tertinggal karena ada karena kewajiban yang Iya, begitu dijelaskan. Ya harapannya kita semua ya bisa berpulang dengan damai tanpa meninggalkan tanggung jawab atau tanpa meninggalkan pekerjaan, ya malah mungkin menjadi beban orang lain. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Jadi sabda ke-6 ini cukup singkat, hanya 2 kata, sudah selesai. Tapi dari satu kalimat ini ada nuansa-nuansa yang sangat dalam yang bisa kita jadikan pegangan, jadikan sebagai apa, inspirasi hidup kita. Seperti kalau ada itu Santo Agustinus atau siapa yang mengatakan estote perfecti, jadilah perfect, sempurna. sempurna. Ya. Yesus sudah menyempurnakan apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi tugasnya. Betul. Jadi ketika itu sudah selesai, Yesus bisa dengan penuh kemenangan, penuh kelegaan mengatakan sudah selesai. Yang bisa saya tarik dari kalimat yang pendek ini adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada itu untuk menyelesaikan tugas kita. Seperti judul lagu ya, Iya. hidup ini adalah kesempatan. Ada kesempatan, dan kesempatan itu untuk menyelesaikan setiap penugasan yang ada, Ketika penugasan sudah ada itu kesempurnaan tercapai, tahap berikut. Baik, yang saya tangkap ini, semoga ini bisa bagi saya sendiri juga bisa menjadi suatu inspirasi hidup untuk selalu memanfaatkan kesempatan menyelesaikan penugasan sehingga bisa menyelesaikan semua dengan penuh kemenangan, penuh kelegaan. Jadilah sempurna. Shalom.